Selamat siang teman-teman. Presentasi kami tentang nabi-nabi palsu dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 dan Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Kita lanjut. Hal pengajaran sesat merupakan satu dari rangkaian panjang dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang begitu terkenal. Nah, hal pengajaran sesat ini terdapat dalam pasal 7 dari Injil Matius. Terlihat seperti akhir dari kesimpulan khotbah yang tegas dan menantang para pendengar waktu itu, sebab setelah mendengar khotbah yang indah, dilanjutkan dengan sebuah peringatan yang tegas agar tidak mengikuti jalan yang salah dengan mengikuti ajaran di luar kebenaran. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada para murid dan pendengar saat itu bahwa bukan mereka yang berseru-seru kepada nama Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah perkataan ini ditujukan kepada para pendengar ataukah ini memiliki kaitannya dengan nabi-nabi palsu saat itu? Kita lanjut. Dalam pasal 24 dari Injil Matius juga, Tuhan Yesus juga berbicara tentang nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus menyinggung nabi-nabi palsu, dan nabi-nabi palsu ini ternyata merupakan salah satu dari tanda dari akhir zaman. Pada saat menjelang akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ditandai dengan berbagai banyak tanda. Salah satunya adalah kemunculan nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Bahkan orang pilihan pun juga mungkin dapat disesatkan. Kita lanjut dalam latar belakang dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, nabi palsu adalah mereka yang bernubuat bukan atas petunjuk Tuhan. Mereka hanya mengatasnamakan Tuhan sebagai yang mengutus, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Istilah nabi palsu dalam perjanjian lama tidaklah sedikit, karena peran nabi saat itu cukup penting dalam hidup orang Israel. Nah, nabi ini tugasnya menyampaikan pesan, petunjuk, perintah Tuhan, penyataan atau penglihatan, atau juga bisa berkat atau janji yang untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Kita masuk dalam latar belakang dalam perjanjian baru. Dalam dalam perjanjian baru, istilah nabi tidaklah seperti dalam perjanjian lama. Maksudnya jabatan nabi sebagai yang ditetapkan oleh Tuhan dalam perjanjian baru tidak begitu terlihat. Karena tentang apakah masih ada nabi sampai saat ini, kemungkinan ada, tetapi tidaklah diketahui banyak orang. Mengapa? Karena setelah diselidiki dalam Alkitab, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan pada waktu pelayanan Paulus, di situ juga ada terdapat seorang nabi yang bernubuat juga dalam masa Paulus, dan nubuatannya itu benar terjadi. Dalam dunia Yunani, orang-orang yang menyatakan hal-hal yang disampaikan oleh para dewa dalam ilham langsung atau melalui tanda-tanda, tugasnya adalah menafsirkan. Nah, dalam dunia Yunani, orang-orang Yunani juga percaya akan yang namanya nabi. Buat mereka, nabi adalah mereka yang menyampaikan pesan atau ilham dari para dewa. Nabi biasanya juga akan menjawab pertanyaan tentang seluruh kehidupan baik pribadi, politik, dan kultus. Tentunya nabi bagi orang-orang Yunani tentu tidak sama dengan nabi-nabi Tuhan. Apakah apa yang mereka katakan benar atau tidak, namun yang pasti nabi-nabi di luar Tuhan pun mereka dapat melakukan nubuat-nubuat dan tanda-tanda yang benar-benar terjadi. Dalam perjanjian baru, istilah nabi sering dikaitkan dengan akhir zaman, di mana salah satu tanda akhir zaman yang tercatat dalam Matius 24 ayat 11 dan 24, dan Markus juga itu juga menyatat tentang nabi yang juga dikaitkan dengan akhir zaman. Nah, Matius sendiri memiliki minat yang besar pada para nabi dan tema kenabian dalam Injilnya, sebab Matius juga menulis kitabnya kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi yang tentunya percaya akan nubuatan dari para nabi yang disampaikan oleh Tuhan, yang akan digenapi oleh Tuhan sendiri pada masa yang akan datang, terutama tentang seorang yang dijanjikan, seorang raja. Nah, seorang keturunan yang akan membebaskan mereka. Kita lanjut kepada eksegesis dan pembahasan. Nabi-nabi palsu dalam bahasa asli adalah Pseudopropetes, yaitu seseorang yang bertindak sebagai bagian dari nabi yang diilhami secara ilahi, yang mengucapkan
kebohongan di bawah nama nubuatan ilahi atau nabi palsu. Pseudopropetes, seseorang yang mengaku sebagai nabi dan dengan demikian menyatakan apa yang palsu. Kata ini juga sama digunakan Tuhan Yesus untuk menunjuk nabi palsu dalam Injil Matius pasal 24 ayat 11. Kita lanjut, nabi-nabi palsu dalam Matius 24 yang pertama kita bahas. Nah, kemunculan nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu dalam Matius 24 ini adalah berisi keterangan tentang mereka yang nabi-nabi yang muncul yang akan menyesatkan banyak orang dengan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga banyak orang percaya dan mengikuti nabi-nabi tersebut. Nabi-nabi palsu dalam pasal 24 oleh penjelasan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa nabi-nabi palsu pun dapat melakukan hal-hal ajaib secara ilahi. Tanda-tanda yang dimaksud adalah sebagai peristiwa ajaib yang bertentangan dengan alam biasa yang dimaksud sebagai penunjuk atau sarana konfirmasi. Jadi tidak heran orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka pun juga dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa manusia biasa lakukan, seperti pada waktu peristiwa Fir'aun dan juga Musa dapat melakukan oleh kuasa Tuhan dapat melakukan hal-hal ajaib luar biasa. Tetapi Firaun oleh para orang-orang yang mempunyai kuasa-kuasa pun mereka juga dapat melakukan hal-hal semacam itu. Sehingga tidak heran jikalau nabi-nabi palsu muncul ini, banyak orang yang percaya kepada mereka. Karena inilah Tuhan Yesus telah memberitahukan dan memperingatkan sedari awal agar umat Tuhan berwaspada terhadap nabi-nabi palsu. Ketidakkewaspadaan akan membawa umat pilihan terpengaruh, jeli melihat tanda-tanda akhir zaman, berhikmat dan bijak dalam melihat segala sesuatu yang terjadi. Kita sekarang melihat nabi-nabi palsu dalam Matius ayat 7. Nabi-nabi palsu yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berpura-pura sebagai nabi atau mengaku diri sebagai nabi yang sebenarnya bukan nabi, yang ajarannya ialah ketidakbenaran atau palsu atau bukan kebenaran. Di sini terlihat dua hal yang dikenakan bagi nabi-nabi palsu adalah mengakui diri sebagai nabi, mengajarkan kepalsuan atau ketidakbenaran yang pada akhirnya membawa kepada kesesatan. Cara untuk mengenali para nabi-nabi palsu adalah dari buahnya. Nah, buah atau karpos dalam bahasa Yunani ini menunjuk pada apa yang keluar dari dalam diri. Seperti Tuhan Yesus yang memakai gambaran buah anggur dan buah ara yang bahwa tidak mungkin buah tersebut dihasilkan dari pohon lain selain pohon itu sendiri. Seperti contoh, sebuah tanaman yang tidak diketahui jenisnya dan susah untuk ditentukan dengan melihat pohon atau daunnya, tetapi akan ketahuan dari buahnya jika suatu saat telah berbuah. Manusia pun sama. Jika ada dalam dirinya ada kebenaran, maka yang dikeluarkannya adalah buah dari kebenaran. Sedang jika di dalam dirinya ada ketidakbenaran, maka yang dikeluarkan adalah buah dari ketidakbenaran. Di sini Tuhan Yesus menunjuk pada apa yang sedang diterangkannya secara khusus untuk mengenali para nabi palsu tersebut. Sesungguhnya apa yang ditulis Matius tentang nabi-nabi palsu dan orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah karena tidak melakukan kehendak Tuhan adalah cerita yang memiliki kaitan yang erat dengan nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba seolah-olah adalah utusan Tuhan, baik dalam pemandangan dan terlihat rohani, tetapi sebenarnya adalah serigala yang menyamar seperti domba. Bukan hanya nabi-nabi palsu, melainkan lebih daripada itu guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, pendeta-pendeta yang palsu. Artinya orang-orang yang bukan pendeta menganggap dirinya atau mengatakan pada orang-orang bahwa dirinya pendeta yang datang dan harus diwaspadai. Sebab inilah mengapa yang Tuhan Yesus katakan, dari buahnya kita akan melihat mereka. Ada banyak guru-guru palsu yang juga beredar saat ini yang juga harus diwaspadai. Nah, kita masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu teologi. Dengan melakukan pendalaman hal pengajaran sesat dalam Matius
7 ayat 15 sampai 23 dan Matius 24 ayat 3 sampai 28 telah menolong orang percaya untuk melihat maksud Tuhan Yesus bagi pendengar saat itu dan pembaca masa kini. Teologi yang diambil oleh penulis atau kelompok yang pertama, nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, yang sebenarnya bukan nabi, yang pengajarannya bukanlah kebenaran. Nabi-nabi palsu tentu ada di zaman sekarang ini dan merupakan salah satu tanda dari sekian tanda akhir zaman yang disampaikan Tuhan Yesus, sehingga setiap orang percaya harus jeli melihat dan mengetahui dari buahnya, yaitu apa yang keluar dari dirinya sebagai nabi. Tentu adalah ajaran yang diberitakannya. Yang kedua, apakah nabi yang benar dan berasal dari Tuhan? Itu ada. Maksudnya ada saat ini? Tentu ada. Sebab jika ada nabi palsu, maka ada nabi yang benar. Terlepas dari itu, firman Tuhan juga mencatat masih ada seorang nabi yang bernubuat atau menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi dalam zaman Paulus melayani setelah Tuhan Yesus naik ke surga dalam Kisah Rasul pasal 17. Yang ketiga, nabi-nabi palsu dapat melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat secara ilahi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan memang benar, orang-orang percaya, sehingga dapat membuat orang banyak percaya kepadanya dan menyebabkan banyak orang disesatkan, termasuk orang-orang pilihan juga. Artinya, tidak semua orang yang melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat berasal dari Tuhan atau utusan Tuhan, atau memang dia dikaruniakan kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Disinilah orang percaya harus melihat dengan jeli apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan. Yang keempat, bukan semua orang yang memanggil nama Tuhan adalah pengikut Kristus sejati, melainkan serigala yang menyamar seperti domba untuk menyesatkan banyak orang, yaitu nabi-nabi palsu, seperti dalam Matius 7 tadi setelah kita selidiki. Mesias palsu atau pengajar-pengajar palsu yang ada di zaman sekarang. Lebih dari itu, banyak orang yang turut serta dan percaya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran, tidak mendapat bagian dalam keselamatan. Yang kelima, nabi-nabi palsu yang banyak muncul ini akan menyesatkan banyak orang dari berbagai latar belakang agama, termasuk Kristen. Nah, bahkan akan masuk ke dalam perkumpulan orang-orang percaya untuk menyesatkan beberapa orang bahkan orang pilihan juga. Pengajaran-pengajaran yang sesat atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan juga bisa timbul dalam gereja oleh pemimpin-pemimpin gereja. Para pemimpin tersebut memang bukan nabi palsu, tetapi adalah pengajar-pengajar atau hamba Tuhan yang oleh pengertian yang salah dalam menafsirkan firman Tuhan membuat sebuah kesimpulan yang sesat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang tidak boleh diikuti dan dipercayai. Maksudnya adalah mungkin ada beberapa orang yang tidak mengakui diri sebagai nabi, tetapi pengajaran-pengajaran yang sesat juga bisa timbul dalam perkumpulan orang percaya dalam gereja-gereja Tuhan. Mungkin bisa melalui pendeta, pemimpin-pemimpin yang mereka memang bukan nabi palsu, tetapi oleh cara pemahaman, penafsiran Alkitab yang salah, akhirnya mereka keliru dalam menafsirkan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya pikiran mereka melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kepada kesesatan. Dan firman Tuhan dalam sebagai patokan Matius pasal 7 dan Matius 24, firman Tuhan berkata kita harus waspada, hati-hati, jangan terpengaruh oleh ajaran tersebut. Yang ketujuh, harus berani menolak setiap ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sejati adalah mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, satu-satunya diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa dari murka Allah, berinkarnasi menjadi manusia sejati dan Allah sejati, disalibkan dan mati, bangkit pada hari ketiga. Bukan berarti banyak firman Tuhan yang saya ada dalam Alkitab, bukan berarti apa yang saya tulis di sini artinya mereka yang mengakui ini tapi mereka tidak lakukan firman Tuhan, mereka yang tidak mengakui firman Tuhan yang lain juga sesat, tidak. Tapi maksud saya adalah nabi-nabi palsu yang saat ini datang setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, pusat pengajaran mereka adalah menentang Kristus, sehingga mereka membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus ini tidak lagi percaya kepada Kristus, tidak lagi percaya
bahwa Kristus adalah juru selamat mereka. Mereka meninggalkan Kristus. Nah, itu adalah demikian. Relevansinya, kita lanjut kepada relevansi yang dapat diambil oleh orang percaya masa kini adalah sebagai pengikut Kristus, hendaklah selalu bijak dan berhati-hati dalam setiap pengajaran yang datang. Dan ada oleh siapa saja, terutama nabi-nabi yang mengakui dirinya sebagai nabi, abdi Tuhan atau utusan Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Orang-orang percaya jangan terpikat atau tertarik hanya karena melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ada dan dibuat oleh seseorang, melainkan selidikilah segala sesuatu, apakah itu datang dari Tuhan atau bukan. Sebab Tuhan Yesus telah memperingatkan bahwa semua ini akan terjadi dan muncul, tetapi mesti mengingat akan perkataan Tuhan untuk jangan ikut dan percaya, melainkan bijak. Bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan adalah pengikut Kristus yang sejati. Setiap orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, hamba Tuhan, utusan Tuhan, sebab sesungguhnya beberapa di antaranya adalah nabi palsu atau guru-guru palsu. Dalam hal ini beberapa di antaranya adalah pembuat kejahatan, orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karenanya, setiap orang percaya harus berwaspada dan jeli melihat segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu, apakah hal-hal tersebut benar dan datang daripada Tuhan. Kesimpulannya, nabi-nabi palsu tentu ada di zaman seperti sekarang ini, hadir ke tengah-tengah orang percaya untuk mencari pengikut dan menyesatkan. Dari buahnya lah orang percaya dapat mengenali nabi-nabi palsu tersebut. Dengan munculnya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dengan ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang percaya dapat mengetahui bahwa ini juga merupakan salah satu dari tanda akhir zaman yang harus diwaspadai. Banyak orang yang memanggil nama Tuhan, tetapi tidak semua orang tersebut adalah pengikut Kristus yang sejati yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena orang-orang tersebut sesungguhnya adalah serigala yang menyamar seperti domba dengan maksud menyesatkan banyak orang daripada kebenaran. Oleh karenanya, setiap orang percaya harus berwaspada, ditambah dengan jeli melihat zaman yang ada, berhikmat dalam segala hal, sehingga tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Demikian presentasi ini. Bila presentasi ini dapat menolong, memberkati kita, saya dan Grace sebagai anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati.